tidak punya ilmu agama, sengsara hidupmu. Ya, ada orang cerdas, banyak gelarnya, tapi tidak tahu sholat, tidak tahu bermasbuk, tidak tahu ngaji. Bukan itu yang kemuliaan. Maka ayat Quran, Iqra, baca, Bismi rabbikal ladzi khalaq, atas nama Tuhanmu. Silakan pelajari ilmu internet, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Silakan belajar ilmu anatomi tubuh dengan nama Tuhanmu. Silakan belajar antariksa dengan atas nama Tuhanmu. Belajar kau ilmu komputer atas nama Tuhanmu. Setelah itu ilmu yang kau miliki, pengetahuan yang kau miliki, gunakan untuk membela agamamu, maka Allah angkat derajatmu. Ya. Satu, tuntut ilmu pengetahuan. Kalaupun ilmu agama tidak tahu, ilmumu tidak lengkap, maka beribadah pun kau susah. Mana buktinya Ustaz? Contoh, ada orang sholat tidak pakai ilmu, ya, datang berjamaah, sudah rakaat kedua baru dia datang, langsung dia kejar, Allahu Akbar, baru tahayat, baru dia tahayat. Tidak boleh begitu bos, kau tunggu masbuk, selesai salam baru kau tambah dua. Contoh lagi, ada yang tanya, Ustaz, bagaimana hukumnya mimpi basah ketika siang hari di bulan Ramadan? Ini muka-muka ini nih semua ini. Ya toh, yang kemalu-malu. Bagaimana hukumnya mimpi basah di siang hari? Sah atau tidak? Sah, dengan catatan begitu kau bangun langsung mandi. Kalau kau mimpi basah, bangun langsung mandi. Kalau kau mimpi basah, kalau kreatif sendiri, batal kau. Ya, maka adik-adik sekalian, sholat aja, ada orang sholat tanpa ilmu, mulai takbir. Ini dia takbir, Allah. Aneh-aneh dia begini, Allah. Saya pergi tanya, apa maksudnya itu? Nah bilang, saya tulis Allah. Oh iya tahu. Ya kan ya Allah. Oh, saya bilang apa dalilnya? Tidak ada, nenekku ajar kak. Bilang nenekmu Nabi. Bisa juga diartikan salah. Allahu Akbar 3-0. Bisa juga begini. Ada lagi yang sholat Allah. Saya bilang apa lagi itu? Pendukungnya kawan Jokowi. Tidak. Apa dia begini? Satu Tuhan. Kalau saya bilang satu tetap satu. Jangan. Maka harus kau belajar. Ya. Belajar agama lebih penting daripada ilmu pengetahuan yang biasa. Tapi lebih bagus lagi, ilmu umum kau kuasai, maka ilmu agamamu pun kau tekuni, maka Allah angkat derajatmu. Satu. Yang kedua, kalau mau sukses, birrul walidain. Berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Ini anak-anak sekarang sopan kalau sama cowoknya. Bagaimana dek? Terserah kakak aja. Kalau itu yang baik, ya baiklah kak. Itu ya menurut kakak saja deh. Nih dongo. Ih, tolo-tolo. Saya herannya kalau sama mamanya kasar. Sama ceweknya sopan. Sama bapaknya kurang ajar. Sama cowoknya santun. Siapa ajar kau begitu? Ayo. Kalau mamanya telepon kasihan dari pasar, Mak, nak, telepon kak dulu nak. Itu bapakmu lagi tugas, tidak bisa jemput saya. Tolong saya nak ya, jemput saya naik motor aja. Apa kata? Orang baru pulang kuliah, capek ini. Coba kalau mama yang kuliah. Sekalinya ditelepon sama ceweknya, kak, jemput saya dong. Tunggu deh, 10 menit saya datang. Semua ini nih. Mau kau lihat buktinya kau kurang ajar sama bapakmu? Hah? Kau lebih sopan dari cowokmu daripada bapakmu. Mau bukti? Mau bukti? Ayo ini malam buktikan. Buka wallpapermu. Siapa fotomu di situ? Apa wallpapernya apa? Living Ho. Nak kenal kau dong. Pernah kau nak kenal? Bapakmu dong. Dia yang sekolahkan kamu. Dia antar jemput kau. Dia biayai kamu, dia lindungi kamu, dia pelihara kamu. Itu saya lagi ngajar di Unhas. Dengan dosen ngajar di Unhas komunikasi. Adik-adik ujian final test. Tidak boleh pegang handphone. Handphone simpan sudut kanan meja.
simpan semua. Saya jalan keliling-keliling, wih, saya lihat, gagahnya cowoknya ini anak, putih bersih. Saya bilang, Dek, gagahnya cowokmu. Dia bilang, iya Ustaz, enggak gaul. Bukan cowokku itu. Siapa ini, Dek? Lee Min Ho. Siapa itu? Artis Korea Ustaz. Enggak kenalnya ini Ustaz. Oh, kukira cowokmu. Nah kenal kau, Dek? Tidak. Pernah kau nak kirimi pulsa? Tidak. Pernah kau nak miss call? Tidak. Bodoh ini. Hapus itu. Apa enggak pernah kau nak miss call? Enggak pernah kau nak kirimi pulsa? Fotonya, sip, hapus itu. Cari bapaknya, sepotong bapakmu simpan situ. Baru dia cari, tunggu pale Ustaz. Dicari. Ay, sudah tak hapus Ustaz. Kau ketawa baru kau begitu. Kalau artisnya kenal kau bangganya kayak kalau ada artisnya lihat momi mati. Nah kenal kau dong. Mau lagi lihat buktinya? Ini ibu-ibu. Halo ibu. Bu, yang pegang, yang mendampingi anak gadisnya. Ibu. Kalau jabat tangan anak, tanah cium tangan tak? Ah ibu, dia cium. Ibu, dia cium. Tidak, nasledin ji. Cium tangan itu begini. Nah, kalau saya pegang begini tangannya bu. Pelatnya 1 kali di atas, belakangnya 2 kali. Itu namanya cium tangan. Nah kasih begitu tangan tak ibu? Nasledin ji. Ini. Dongo. Sekalinya tangannya cowoknya tapi kak. Kenapa dia kasih begitu? Makanya kalau kalian mau sukses, mau baik hidupmu, muliakan orang tuamu. Demi Allah, tidak ada orang yang sengsara hidupnya kalau dia baik sama orang tuanya. Tidak ada orang yang hidupnya susah kalau dia muliakan orang tuanya. Ada orang barangkali mau mencapai cita-citanya, dia kursus kiri kanan. Dia banyak duitnya, dia sogok kiri kanan. Tapi ada orang tidak banyak hidupnya dia perbaiki dengan cara apa? Tidak kursus kiri kanan, tidak mengini kiri kanan. Tapi apa? Orang tuanya dia urus, dia layani orang tuanya sebaik-baiknya. Akhirnya hidupnya mulia. Kenapa? Ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Ridanya Allah tergantung ridanya kedua orang tua, murkanya Allah tergantung dari murkanya kedua orang tuamu. Maka dek, jangan kau pernah keluar rumah kalau tidak izin sama orang tuamu. Jangan pernah lakukan apa-apa tanpa izin orang tuamu. Saya ini sudah tinggi sekolah saya, alhamdulillah, ya. Tapi ibu bapak saya meskipun tidak ada sekolahnya, ibu saya kalau ada saya mau lakukan, saya tanya ibuku, "Mage mak, kau mau cocok?" "Iko mau nak." Tapi apa akhirnya ibuku berpikir, kasihan anakku masih namintaki pendapatmu. Dia senang, akhirnya Allah pun senang sama saya. Kalau orang tua kau tidak pernah hargai, bagaimana hidup mau baik? Sama kepala dinasnya sopan, sama kepala sekolahnya sopan, sama kepala dinas pendidikannya sopan. Iya pak, siapa? Iya pak, terserah bapak aja deh. Sekalinya mamanya tidak hargai, siapa ajar kau mau hidup baik? Ayo adik-adik sekalian, muliakan orang tuamu. Bapakku tidak sholat Ustaz, bapakku tukang judi, bapakku pemabuk, tidak ada urusan. Urusanmu adalah baik kau sama orang tuamu. Bapakmu maksiat, urusannya dengan Allah. Maka adik-adik sekalian, muliakan orang tuamu. Tidak ada kemuliaan bagi mereka yang durhaka sama orang tuanya. Sebaliknya, tidak ada orang sengsara hidupnya kalau dia muliakan orang tua. Bagaimana cara muliakan orang tua Ustaz? 1, jangan pernah kau putuskan teleponnya. Ini anak-anak sekarang ditelepon sama bapaknya kalau lagi temannya reject. Bapak menelpon lagi, matikan. Bagaimana hidupmu mau berkah? Jangan heran setengah mati belajar tidak bisa nyangkut kau punya pelajaran. Kenapa? Allah cabut rohnya, Allah cabut keberkahan ilmu karena kau kurang ajar sama orang tuamu. Ya. 2, muliakan orang tua. Sehingga Al-Quran menjelaskan, imma yablughanna indakal kibra ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Apabila kedua orang tuamu sudah lanjut usia, jangan kau berkata wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Berkata-katalah kepadanya dengan qawlan karīmā, kata-kata yang mulia. Ingat kisahnya Jurais, pemuda yang baik beribadah, taat kepada Allah, dipanggil sama ibunya, Jurais, Jurais sini kau nak. Jurais lagi sholat, bingung, saya jawab panggilan ibu atau tidak, saya lanjutkan sholatku atau saya jawab ibunya. Bingung, akhirnya dia tetap sholat, marah ibunya.
Ya Allah, kurang ajar ini Jurais. Setengah mati ku besarkan, setengah mati ku lahirkan. Saya panggil dia tidak jawab. Jangan mati Jurais sebelum ketemu orang jahat. Allah kabulkan doanya. Sengsara Jurais. Lagi sholat, dipanggil ibunya, dihukum. Apalagi kalau cuma kau lagi main game. Baring-baring. Pecuk, tidur kama. Ih, dongok. Mana orang tidur bisa ngomong? Ayo. Inilah anak-anak kita sekarang, ya, baik-baik adik-adik. Sama orang tua insya Allah hidupmu mulia. Jurais, baik ibadahnya dihukum oleh Allah. Gara-gara apa? Gara-gara dia tidak jawab panggilan ibu. Ibu-ibu kira-kira kenapa anak-anak tak begini sekarang? Kenapa kira-kira ibu? Apa sepenuhnya salah anak? 90% salahnya orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya gagal mendidik anaknya. Dari pertama kasih nama. Namanya memang sudah tidak bagus. Ada lagi yang bilang, apa arti sebuah nama? Bayangkan seandainya tidak ada nama. Bagaimana orang memecalek? Bagaimana? Pilih saya, siapa? Anu. Pilih saya, siapa? Anu. Bayangkan repotnya kalau tidak ada nama. Dari nama, coba sebut namamu. Saya bisa tahu suku dan agamamu. Coba nama Abdurrahman, 99% Muslim. Nama Bertus Titanus, pasti bukan orang Islam. Nama Ambot Dalle, nggak bukan orang Jawa. Kan Ambot Dalle Jawa. Kalau Margono, iya. Dua, bagaimana anak kita memaik? Apa? Kita kasih makan uang haram. Mau masuk sekolah SMA Mandadi nyogok. Jangan kau harap anakmu baik kalau dari pertama masuk saja sudah nyogok. Kasih lagi contoh yang tidak baik. Awas kau, jangan kau merokok. Kalau kau merokok, saya tempelin kau. 10 menit dia bilang, nak, kau beli rokok. Larang anak-anak merokok, baru dia merokok. Enggak lah. Nah ibu bapak, bagaimana tata cara mendidik anak? Lain kali kita lanjutkan. Yang ketiga, kalian mau sukses kata Nabi? Apa? Yang ketiga kata Nabi, silul arham. Sambungkan persaudaraan. Ya. Nah ini tidak terlalu panjang ini karena kita anak-anak ABG ini, anak-anak kacuping, anak-anak kecil-kecil begini kan belum sibuk dengan politik. Nah, kecuali dia sudah dewasa itu yang biasa bertengkar gara-gara apa? Pilkada. Ibu-ibu nih, mamanya nih, sudah selesai pilpres, jangan lagi bertengkar-tengkar, selesai. Ayo waqtasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Yang keempat, kalian kalau mau sukses kata Nabi, apa? At'im al-masakin, beri makan orang miskin alias apa? Bersedekah. Tadi ada celengan saya lihat diedarkan, isi itu ibu. Sila. Adik-adik, silakan isi. Mau 50.000 bagus, 100.000 bagus. Daripada sedikit tidak ikhlas, mending banyak ikhlas. Daripada sedikit tidak ikhlas, mending banyak ikhlas. Iya. Tapi kalau mau kau lihat ibu-ibu pelit, coba kalau dia belanja. Gara-gara beda 2.000 dia keliling itu pasar. Menawar. Ketawa karena dia bayangkan dirinya. Kalau beli sayur, berapa ini sayur? 5.000. Mahalnya. Padahal pakai cincin berlian. 5.000 dia tawar. Berapa? 5.000. 4.000 dah? 5.000 bu, modal 5.000. 4.000, 5.000. Nah bayar 5.000. 5.000. Ambil jeruk 2. Malah si lemo. Jangan terlalu pelit. Yang kelima, kata Nabi, kalau kalian mau sukses, wa minal laili fatahajjat bihi. Bangunlah sepertiga di akhir malam untuk sholat tahajud. Ini ada cewek yang sudah kerja belum dapat jodoh? Banyak. Ini cowok-cowok yang sudah kerja belum dapat jodoh? Maka yuk bangun sholat tahajud. Adik-adik yang mau kuliah di universitas terkemuka dan favoritmu, kau sholat tahajud. Sudah belajar, muliakan orang tua, tidak putuskan persaudaraan, kemudian baik akhlaknya, tidak cukup itu. Harus sempurnakan dengan yang kelima, bangun sholat tahajud. Selesai kau sholat tahajud, ada cewek kau suka, berdoa kau kepada Allah. Ya Allah, saya sudah punya kerja. Saya sudah saatnya untuk menikah. Jika si Fatimah cocok bagiku, satukan hatiku dan hatinya.
Dan berikan kemampuan bagiku untuk mendapatkan ya Allah. Taklukkan hatinya supaya terpaut kepadaku. Buat dia pusing kalau dia tidak lihat ku. Ya Allah, yang lebih penting dari itu ya Allah. Kalau memang dia jodohku, bukakan pintu hati orang tuanya supaya sedikit juang panai nak minta. Ah, ini juga penting bos. Karena biar aku cocok, kalau tidak cocok warnai tidak jalan. Ustadz, bolehkah berdoa begitu? Boleh. Tidak berdoa itu tidak harus bahasa Arab. Daripada kau berdoa pakai bahasa Arab, kau tidak ngerti, belum lagi salah ucap, bingung malaikat. Amin. 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 Malaikat bingung apa maksudnya ini cok. Dia minta jodoh, dan doa minta hujan. Kan bingung bos. Berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Ya, tidak harus pakai bahasa Arab. Kadang-kala itu saya kasihan lihat itu yang apa sih namanya kalau di sini Pak Doja. Tahu Pak Doja? Itu kan biasa kalau pergi ziarah kubur ada yang di situ Pak Doja tuh. Umumnya tidak tahu bahasa Arab. Dia menghafal saja. Datanglah ibu-ibu gaul, kacamatanya hitam, bajunya hitam, roknya hitam, jilbabnya hitam, pakai payung hitam. Tapi dongo. Datanglah sama ini Pak Ustaz, Pak Imam, doakan mamaku. Dia bilang, ya duduk maki, sama-sama duduk. Sama-sama tidak tahu bahasa Arab. Nah cambuk nih Pak Imam, Allahumma gfirli. Dia bilang ini Bu, amin. Wali walidayya, amin. Warhamhuma kama rabbayani saghira, amin. Dalam hatiku kasihannya nih Bu. Nah kira mamanya didoakan, ternyata mamanya Pak Doja doa. Tahu kan artinya itu tadi? Allahumma gfirli, ya Allah ampuni dosaku. Siapa ku? Ku Imam. Wali walidayya, dan kedua orang tuaku. Siapa ku? Ku Imam. Dikasih amplop, dikasih pisau, suruh doakan mama, tak mama. Maka kau tidak harus pakai bahasa Arab. Dek, woi. Nah mudah. Kalau berdoa tidak harus pakai bahasa Arab. Kau mau lulus universitas, kau mau panjang umur, kau murah rezekinya orang tuamu, doakan orang tuamu. Kenapa? Doa paling mustajab untuk orang tua dari bibir anaknya. Maka ibu bapak rajin-rajin minta didoakan anak, karena itu doa paling baik untuk orang tua. Anak bukan kepala dinas, bukan kepala sekolah, bukan camat, untuk doa orang tua anaknya. Kenapa? Karena kalau anaknya doakan ikhlas dan tulus. Maka doakan ibumu, ya Allah, saya 9 bersaudara. Boleh kau berdoa begitu. Bahkan boleh kau berdoa begini, ya Allah, kau sudah tahu apa yang ku mau, kasih mak. Paling ringkas itu boleh. Ya Allah yang maha mengetahui, kau sudah tahu apa isi hatiku, maka kabulkanlah isinya tersebut. Boleh. Daripada kau setengah mati, lain di bibir, lain di hati. Bingung malaikat, panas si cowok. Ini saya lihat alhamdulillah semua anak-anak sekarang Pak rajin semua berdoa. Tapi sayang, 1000 sayang, di mana berdoa? Status. Mau pergi sekolah update status, ya Allah selamatkan saya dalam perjalanan. Sampai di sekolah update status lagi, ya Allah mudah-mudahan guruku tidak masuk. Masuk gurunya update status lagi, berdoa lagi, ya Allah mudah-mudahan guruku bencer cepat keluar. Sibuk itu malaikat membaca statusmu. Sekarang biar sedikit-sedikit update status. Biar sholat OTW, sholat Jumat. Sudah itu, alhamdulillah mendengarkan ceramah Dasat Latif. Sampai di masjid update status lagi, sujud 2 rakaat. Nah foto, alhamdulillah selesai salat sunnah. Bu, dek, saudara-saudara sekalian, manfaatkan doa. Kata Allah dalam Al-Quran, ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Maka tidak ada yang mustahil. Kalau kau mau mencapai cita-citamu, doa. Kecil buat Allah, kasih kita mobil. Kecil buat Allah, kasih kita rumah. Allah cuma minta doa. Tapi adik-adik sekalian, mustahil doamu dikabulkan kalau kau tidak sholat. Rajin berdoa, tapi tidak sholat, tidak sampai.
Kenapa? As-salatu miftahul khair, as-salatu miftahul jannah, as-salatu imanuddin. Salat itu kunci surga, salat tiang agama, salat itu kunci kebaikan. Tidak ada salat, tidak ada kunci surgamu. Tidak ada salat, tidak ada kunci kebaikanmu. Tidak ada salat, tidak ada tiang agamamu. Ada orang setengah mati cari nafkah. Dari pagi dia pergi cari nafkah, sampai malam dia cari nafkah. Tapi sayang 1000 sayang, dalam 24 jam tidak pernah sholat 5 waktu. Ini yang selalu saya istilahkan. Setengah mati cari duit, bondar mandir cari duit. Begitu dia capek, lapar beli makan. Tapi sayang dia beli nasi bungkus. Nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Inilah orang yang setengah mati mengajar tidak sholat. Setengah mati berdagang tidak sholat. Setengah mati cari nafkah tidak sholat. Ibaratnya beli nasi bungkus. Nasinya dia buang, bungkusnya dia makan. Inilah orang yang tidak sholat. Apa alasanmu tidak sholat? Bilang mau kok. Cewek, apa? Biasa perempuan banyak tidak sholat gara-gara apa? Make up. Mukanya nak kira tembok. Coklat, biru, abu-abu, krem. Kayak orang sudah tabrak tiang listrik. Cowok. Jangan ku percaya cewek cantik sekarang. Banyak tipu-tipu. Bulu matanya panjang, palsu. Rambutnya panjang, nah sambung, palsu. Bibirna merah, palsu. Matana biru, palsu. Alisna tebal, palsu. Pantakna gabus. Semua serba palsu. Ada lagi itu nak kasih nih. Ada lagi model baru saya lihat, nak kasih lebih di sini. Dia bilang artis Korea baru di Patulemo tinggal. Tiba waktu sholat, ayalah sholat. Piko sholat. Apa dia bilang? Mikapku ini salon. Gara-gara mikap tidak sholat. Kapan lagi banyak perempuan tidak sholat? Gara-gara apa? Jilbab. Jilbab sakaratil maut. 3 lapis, ada kuningnya, ada birunya. Nah kasih bengkok sedikit sini. 13 pentulnya, 14 cipit-cipitnya. Ada kayak pohon-pohon di belakang. Nah kasih tali lehernya nak ikat. Baru nak kasih kembang. Pakai lagi rok sempit, akhirnya pergi begini jalan. Beleng-beleng. Ini gara-gara itu jilbab hendak sholat. Apa kau alasanmu cowok hendak sholat? Apa? Kesiangan kau Ustaz. Kalau kau jam 9 kesiangan, jam 9 pagi kau sholat, boleh. Yang penting kau betul-betul kesiangan. Begadang kerja tugas malam sampai jam 2 dini hari. Bangun jam 8, begitu kau bangun, langsung duduk sholat kau biar jam 10, boleh. Yang penting kau kesiangan. Yang kau 1 minggu kesiangan, kurang ajar namanya itu.